Oke, selamat datang kembali bersama saya kembali, masih bersama Bang Parwi kembali di sini yang akan membahas tentang timnas Indonesia kembali. Dan oke, sebelum kita membahas, saya juga tidak lupa mengucapkan untuk teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, kita akan kembali tentang timnas Indonesia. Timnas Indonesia kali ini kalah dengan skor telak 5-1, dibantai habis oleh Australia. Dengan pelatih baru kita, Patrick Kluivert, tidak bisa membawa timnas Indonesia dan tidak bisa membawa kemenangan ke Jakarta. Oke, kali ini oke, untuk memang dari babak pertama timnas Indonesia sempat menekan di menit-menit pertama, sempat menekan, dan di menit yang ke-7 Indonesia sempat mendapatkan penalti di depan kotak penalti Australia ya, dan itu pun tapi tidak bisa membuat gol pada menit ke-7 yang dilesatkan oleh ataupun yang menjadi algojo itu adalah Kevin Dix di menit ke-7, tapi sayang tidak berbuah gol, dan ini yang menjadi penyebab utama untuk rekan-rekannya menjadi minder. Itu adalah untuk pengakuan dari Ole Romeni, striker baru kita, itu kenapa kok kita bisa kalah, kenapa Indonesia bisa kalah ini, karena memang sudah down, mental sudah down karena adanya penalti yang gagal seperti itu. Dan di sini juga di gol perdana yang diciptakan oleh Australia itu pada menit ke-18, yang setelah Nathan Joe Aon itu melanggar Miller di kotak penalti, langsung mendapatkan kotak penalti yang dicetak oleh Boyle. Dari Boyle dari situ ya, di menit ke-18 ya, ke-18, dan tidak butuh waktu lama gawang Indonesia ini juga bergetar kembali, yang disusul oleh salah satu pemain dari Australia, yaitu adalah Nissan Velupillai ya. Nissan Velupillai ini bisa menjebol gawang timnas Indonesia melalui bola rebound yang berada di kotak penalti timnas Indonesia, dan Piloi ini menandakan sepakan kerasnya, tapi sayang Martin Paes tidak bisa menepis tendangan itu. Dan tidak hanya itu, juga timnas Indonesia ditambah penderitaannya ya di menit yang selanjutnya, tentunya ditambah penderitaannya di menit selanjutnya juga kembali lagi kebobolan kembali. Wah, ini memang lengkaplah penderitaan kita ya. Untuk ini adalah di ajang Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, ini adalah rekor terburuk oleh timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert ya, setelah kita kalah dengan Jepang. Tapi kalau saat kita kalah dengan Jepang saat dilatih Sintayong, itu pertandingan ataupun juga dalam permainan ini masih bisa ditonton, masih baik. Tapi ini sangat-sangat amburadul sekali untuk kali ini dilatih Patrick Kluivert ini. Memang ini bisa dibilang untuk Patrick Kluivert sendiri ini bisa dikatakan gagal total ya rekan-rekan semuanya. Dan kemudian di sini juga kesempatan kedua invite sukses juga ada kesempatan kedua dari Irvin. Wah, Irvin ini sangat-sangat memang berbahaya. Sejak kemarin juga sudah saya bahas tentang Irvin ini adalah striker dari Australia, pemain dari Australia, sangat-sangat berbahaya dan seharusnya memang sangat-sangat harus di-pressing ketat. Tapi di era Patrick Kluivert sini adalah tidak dijaga maksimal untuk pemain Irvin ini sendiri, maka ia sampai bisa mencetak 2 gol sekaligus untuk pertandingan kali ini. Dan di sini timnas Indonesia kalah di lini tengah. Di lini tengah Indonesia menggunakan formasi 4-3-3 ya, yang biasanya menggunakan formasi 3 back. Kali ini Indonesia menggunakan formasi 4 back, langsung kalang kabut, dan chemistry juga tidak ada terbentuk sama sekali. Sering miscommunication, apalagi di sini sangat disesalkan pada menit-menit akhir di babak kedua ini malah Ramadhan Sananta dipasang. Padahal Ramadhan Sananta ini di era Sintayong ini tidak dipasang karena memang akurasinya kurang bagus, dan tadi seperti kita buktikan juga tendangannya sangat-sangat tidak masuk akal ya. Saat di depan gawang malah tidak diarahkan ke gawang, malah
keluar gawang yang tidak jelas arahnya, bahkan membuat umpan juga salah umpan, tidak jelas arahnya. Di sini juga untuk menyoroti tentang 5-1 kalah Indonesia ini juga ada pemain baru yaitu Dion James. Di sini Dion James saya memang cukup bagus, tapi dia kalah dalam duel-duel head to head. Dalam bola-bola atas tentunya dia kalah. Kenapa di sini juga malah tidak diganti? Apalagi di menit-menit akhir malah pengganti kita juga ada Sananta, bukannya Pratama Arhan yang seperti biasa untuk memecah kebuntuan. Pratama Arhan ini menjadi solusi untuk timnas Indonesia ya saat dilatih Sintayong dengan mengandalkan lemparan ke dalam, tapi ini tidak dipasang sama sekali. Dan kemudian di sini juga ada beberapa catatan kembali, banyak sekali catatan. Nanti kita akan kuliti, kita akan bahas catatan yang lebih mendetail untuk timnas Indonesia tentunya ya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa like dan juga subscribe channel Bang Parwi ini agar selalu mendapat informasi terupdate tentang timnas Indonesia. Dan di sini ironisnya lagi untuk Martin Paes ini juga sudah kebobolan beberapa gol sampai 3 gol ya. Ini seharusnya juga menurut saya ini harus diganti karena memang mentalnya juga sudah sedikit down. Ini memang ada pergantian karena kita juga punya kiper tangguh juga, yaitu adalah kita mempunyai Emil Audiro. Kenapa Emil Audiro tidak diturunkan? Dan kemudian kenapa juga di separuh ini di pertandingan sudah 15 menit ke atas ini, hampir sudah menit ke 35 tidak ada perkembangan, malah kita kebobolan dan kebobolan. Ini tidak ada rotasi sama sekali. Patrick Kluivert masih terdiam dengan formasi yang sama, dan fatalnya lagi sudah tahu menggunakan formasi 4 back ini gagal total di babak pertama. Kenapa di babak kedua masih menggunakan formasi yang sama yang gagal total, malah lebih parah lagi ya, lebih parah lagi dengan memasukkan Ramadan Sananta yang tidak berkontribusi apapun. Dan kemudian juga di sini dan pergantian memang Sandi Wass memang cukup oke, cukup baik memang, tapi di sini Sandi Wass cuma bermain sedikit saja karena memang terganjal pelanggaran dan memang ia di sliding tackle dan ia akhirnya cedera, terpaksa harus ditandu keluar lapangan dan harus digantikan ya, dan digantikan oleh Justin Hubner. Dan kemudian tapi di sini ya masih banyak, kenapa juga pemain yang baru kita ya, Joey Pelupesi ya, yang kita susah-susah untuk menaturalisasi dengan angan-angan kita akan diduetkan dengan Tom Haye, tapi ini ternyata tidak diduetkan Tom Haye, malah yang diduetkan dengan Tom Haye ini malah Nathan Joao Aon. Padahal Nathan Joao Aon di klubnya ini tidak mendapatkan menit bermain. Dan di sini Nathan Joao Aon juga pertandingan ini juga sering kehilangan bola. Ya, sering kehilangan bola, kenapa juga tidak diganti, dan ini masih dipertahankan hingga sampai akhir. Seharusnya di sini seorang pelatih harus peka. Dan untuk rotasi permainan harus cepat berpikir, tapi di sini menurut saya Patrick Kluivert agak lambat untuk berpikir, sehingga ini berterus-terus sudah tahu dan tidak merombak pemain seperti biasanya rata-rata kalau memang pemain-pemain sudah down, mentalnya sudah down, ini akan melakukan rotasi dan perombakan pemain secara besar-besaran agar apa? Berharap dengan ritme permainan ini akan berubah, kita memang juga harus bisa adu spekulasi. Nah, dan di babak kedua tahu kita ketinggalan sudah banyak gol, tapi di babak kedua tidak ada inisiatif untuk menyerang, lebih baik daripada tidak berani all out. Kalau sudah ketinggalan segitu banyak, kenapa tidak out? Seharusnya ini memang timnas Indonesia bisa bermain all out dan menyerang full time seperti itu, karena memang kita sudah ketinggalan. Itulah jalan satu-satunya kita bisa beradu keberuntungan saja. Tapi Patrick Kluivert tidak berani, tetap mempertahankan dengan formasi 4-3-3-nya, dengan formasi yang sama, dengan tidak ada tapi di sini juga tidak ada perkembangan yang signifikan ya, bahkan sekali miscommunication. Dan ini sudah tidak jadi alasan lagi bahwa kok persoalan kita komunikasi yang selalu digembar-gemborkan, komunikasi ya, tapi ternyata di sini gagal total. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang Patrick Kluivert kali ini? Masih baik Sintayong kah atau Patrick Kluivert kah? Tapi walaupun bagaimanapun
nasib timnas kali ini, tapi kita harus tetap dukung timnas Indonesia walaupun kita kalah, karena memang itu adalah andalan kita, karena itu memang negara kita. Bagaimanapun tetap dukung timnas Indonesia ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah like dan subscribe. Nanti kita akan bedah akan lebih dalam lagi tentang timnas Indonesia di tahun Patrick Kluivert secara taktikal tentunya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sepak bola, salam olahraga.